Kembali lagi bersama saya Alexandra Malau di channel Alex Malau. Ya, kali ini saya memberikan opini saya mengenai agen surga di Indonesia. Mengapa saya tertarik dengan sebutan agen surga di Indonesia? Karena kita bisa lihat di Indonesia ini ada beberapa kelompok atau organisasi yang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Namun masih saja ada yang mencoba untuk mendirikan organisasi baru dengan bentuk dan tujuan yang sama, yaitu untuk mendirikan negara satu agama tertentu di Indonesia. Ya, saya sedikit geli mendengarkan mereka-mereka ini melalui media-media sosial, di mana orang-orang Indonesia yang masih dihantui dengan rasa penasaran bagaimana caranya agar negara Indonesia ini mereka kuasai, mereka jadikan satu negara agama tanpa memikirkan Indonesia ini terdiri dari beberapa agama dan negara ini didirikan oleh berbagai agama serta diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan dari agama yang berbeda-beda. Ya, mereka saya sebut agen surga. Mengapa? Karena di setiap tindakan mereka ini selalu menganggap diri mereka itu adalah orang yang paling benar di muka bumi, sehingga agama orang lain dianggapnya tidak ada gunanya. Ya, sama seperti para tokoh-tokoh agamanya yang sering mengejek dan menghina agama orang lain, yang kadang mereka juga membuka kitab agama orang lain lalu membahasnya tanpa memahami apakah itu melukai orang lain atau tidak, atau mereka berpikir para pendengarnya itu 100% setuju dengan apa yang disampaikannya untuk menghina agama orang lain. Ya, kalau saya katakan satu kebodohan, mungkin mereka adalah orang pintar, jebolan-jebolan dari negara Timur Tengah yang bergelar master, doktor, atau apalah itu ya di bidang keagamaan. Mereka menghina. Pernah saya melihat satu video menghina Kristen, salibnya ke kiri apa ke kanan gitu ya. Satu hal yang menurut saya merupakan hinaan bagi agama orang lain. Apakah itu ajaran agama yang benar? Saya pikir tidaklah. Oknumnya yang salah, oknumnya yang didoktrin oleh ajaran-ajaran dirinya sendiri, dan dia membuat bahwa dirinya itu sudah dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya untuk menghina agama orang lain. Ada lagi yang sedang ceramah membahas ya ajaran agama orang lain, bagaimana kelahirannya, bagaimana bisa terwujudnya Tuhan yang mereka sembah, dewa atau bukan. Para pengikutnya saya pikir juga orang-orang yang
dimabukkan oleh doktrin ajaran palsu. Saya pikir Indonesia ini manusianya cerdas-cerdas semua. Kalau sudah sekolah ke luar negeri, kembali ke Indonesia pasti membawa ilmu agama yang merangkul, bukan menghina, bukan malah menjual produknya atau menjadi sales surga atau menjadi agen surga di Indonesia. Ya, miris memang melihat latar belakang pendidikan mereka itu kembali ke Indonesia tapi hanya untuk menghina. Yang lebih miris lagi, para pendengar ceramah itu tidak ada yang protes, tidak ada yang berani melakukan perlawanan secara langsung pada saat si penceramah itu menyampaikan hinaan. Padahal itu sangat gampang. Tinggal angkat tangan, apa yang kamu sampaikan, apa yang saudara sampaikan itu tidak merupakan ajaran agama kita. Itu adalah ranahnya agama mereka. Mengapa harus berceramah menyampaikan hinaan kepada agama orang lain? Harusnya bisa begitu ya, para pendengarnya itu protes. Ini malah mendukung, bersorak-sorai di atas ceramah menghina agama orang lain. Ya, lucu ya, memang lucu. Mereka tertawa, mereka bersenang-senang, sementara Indonesia ini harus kita akui didirikan oleh agama yang berbeda-beda. Indonesia ini diperjuangkan oleh para pahlawan dari berbagai agama. Datang lagi manusia-manusia yang menjadi agen surga ini seolah-olah sedang ditindas, sedang dalam peperangan, entah merebut apa. Padahal Indonesia ini sudah jelas-jelas negara kesatuan Republik Indonesia, negara kedaulatan dan negara kerakyatan. Ya kan? Bisa kita lihat dari bentuk ajaran mereka itu di berbagai ceramah-ceramah atau mendirikan organisasi yang berlandaskan agama. Pasti mereka mendirikan organisasi yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Ya. Mereka tidak berajaskan Pancasila, tidak mengikuti peraturan Undang-Undang Dasar 45. Anehnya, disangkakan para pejabat-pejabat yang juga hampir punah jabatan mendukungnya. Kalau organisasinya salah, apakah lantas ditutup? Atau sebaliknya, kalau oknumnya yang salah, apakah institusinya yang ditutup? Ini satu pertanyaan yang aneh dari para pejabat-pejabat yang hampir kehilangan jabatan di negeri ini. Ya, gitulah dulu. Miris ya. Padahal sangat mudah mencernanya itu kan. Organisasi didirikan tidak berlandaskan Pancasila, tidak mengikuti peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tidak menghormati bendera. Kemudian tidak menghargai kepala negara. Ya kan?
Ditambah lagi orang-orang yang mengisinya atau oknum yang mengisi organisasi itu. Jelas-jelas ya mereka harus tunduk kepada ADART-nya organisasi tersebut. Jadi kalau ada oknum yang mempertanyakan oknum yang bersalah, kenapa organisasinya yang ditutup? Aduh, gimana ya? Geli saya mencernanya. Nggak sampai sepenuh otak saya mencernanya, masih di lidah saya udah langsung paham. Ya. Kemudian ciri-ciri yang lain daripada agen surga ini, mereka sangat mudah mengkafir-kafirkan agama lain. Bahkan yang sealiran mereka pun kalau tidak mengikuti keinginan mereka akan dikafir-kafirkan, akan digolongkan masuk dalam golongan kafir. Sejak kapan manusia mengkafirkan orang lain? Ini yang menjadi pertanyaan. Dia masih sama dengan manusia lainnya. Apa susahnya tinggal mengikuti peraturan di negara ini? Apa susahnya hidup dengan tenang, berdampingan, saling menghargai sesama orang, sesama manusia, walaupun berbeda agama. Ya. Ada lagi di media sosial yang saya ikuti, kalau dia sudah kelihatan bening, langsung itu ditanya, agama kamu apa? Agama kamu apa? Miris ini. Zaman sekarang ditanyakan agama kamu apa di media sosial. Situ agen surga atau agen neraka? Apa susahnya berteman dengan sesama manusia walaupun berbeda agama? Iya kan? Belum tentu agama yang kau anut itu membawamu ke surga. Apalagi kau menghina-hina agama orang lain, mempertanyakan status agama orang lain. Apa urusanmu di situ? Belum lagi mereka mengkotak-kotakkan suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Ya, kita lihat saja para pengikut agen surga ini apakah mampu bertahan sampai mereka menginginkan mencapai apa yang diimpikannya untuk mendirikan negara agama di Indonesia ini. Ya gitulah dulu ya. Baiklah, saran saya untuk para sahabat saya dimanapun berada, indahnya keberagaman agama, indahnya kebersamaan sesama manusia bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak harus memandang agamanya apa dan golongannya apa, sukunya apa. Bertemanlah biasa sesama manusia. Ya. Jangan sungkan. Kalau tidak tahan untuk hidup berdampingan, untuk hidup bermasyarakat dengan agama lain, tinggalkan saja Indonesia ini. Ini Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Iya kan?
Kalau tidak tahan hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, ras dan golongan, ya tinggalkan saja Indonesia, gampang. Buat negaramu di sana, negara agamamu di sana. Jangan Indonesia ini rusak. Jangan Indonesia ini kau manfaatkan. Itu lagi para pendengar-pendengarnya itu, para pengikut-pengikutnya itu kan. Coba kalian pikirkan. Benar gak orang yang mendoktrin kalian itu? Masa iya ingin mendirikan agama di negara ini? Kan gak masuk akal itu. Ya, tapi itu bagi yang berakal sehat. Kalau nggak sehat ya silahkan tinggalkan aja Indonesia ini. Tinggalkan aja. Pergi kalian ke sana, buat kalian negara agama di sana. Jangan buat di Indonesia ini. Tolong hargai itu. Para pejuang-pejuang yang sudah gugur mempertahankan Indonesia ini. Bukan dari agamamu saja dia. Dari berbagai agama mereka bersatu. Jangan rusaklah. Begitu saja masukan dan sedikit opini saya mengenai agen-agen surga di Indonesia ini. Mudah-mudahan mereka segera berubah dan tidak merusak Indonesia ini lebih parah lagi. Kalau sudah dibubarkan organisasinya, ya bubarlah. Bersatulah dengan masyarakat biasa. Bersatulah dengan masyarakat Indonesia. Bersatulah dengan berbagai suku, agama, dan ras golongan di Indonesia ini. Ya, jangan jadi agen agama, agen surga, agen apa di Indonesia ini. Susah itu, susah. Ya. Salam dari saya, Alek Malau.